Ya, 548 hari lagi ke hari pemungutan suara. Jika Anda ingin melihat aktivitas di dalam KPU Republik Indonesia, silakan Anda, teman-teman pemilih dimanapun berada, cari YouTube-nya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan saya lihat ada satu partai lagi yang baru masuk. Nah, ini detik-detik terakhir penutupan KPU Republik Indonesia menutup pendaftaran partai calon peserta pemilu. Ya, kita akan lihat dari sini. Kalau melihat logonya, ini dari Partai Berkarya. Kembali dari Partai Berkarya di detik terakhir datang ke KPU Republik Indonesia untuk mendaftar. Nah, kita akan lihat nanti. Dan pada intinya, saya pastikan buat teman-teman pemilih di daerah untuk mengetahui lebih jelasnya apa yang terjadi di KPU, ada link YouTube, ada YouTube channelnya, bahwa KPU itu ada YouTube channelnya KPU Republik Indonesia. Jadi dipersilakan nanti mungkin bisa cari sama-sama di sana. Hah? Maaf siapa? Ya. Lagi di video. Tadi sekitar pukul 9 kami bersama teman-teman dari DPW, beberapa DPW datang ke KPU untuk melakukan pendaftaran. Karena sebelumnya pada tanggal 10 kami sudah memasukkan surat pengajuan LOI dan rencana pendaftaran di tanggal 14 di atas jam 18. Dan hari ini tadi jam 9-an 21.00 kita diterima di KPU dan dari pihak tim KPU terjadi komunikasi yang baik dari KPU menanyakan beberapa hal. Kami sampaikan bahwa kedatangan kami di KPU sesuai surat kami menyampaikan ada persyaratan resmi yang kami bawa sehingga kami datang ke KPU. Yang pertama adanya keputusan dari Mahkamah Agung menyetujui kasasi, diantaranya adalah Pak Samsul Jalal mewakili Partai Beringin Karya dan Mudi PR, sehingga dua di antara ketua ini mempunyai hak. Kenapa Mahkamah Agung memasukkan nama Samsul Jalal sebagai ketua Beringin Karya? Ini tidak serta-merta, ada dasar-dasar yang kami sampaikan dari tim Samsul Jalal sehingga disetujui oleh Mahkamah Agung. Kemudian kami sampaikan bahwa Bapak Muhdi PR dan saudara Andi Badarudin Andi Picunan itu sudah diberhentikan oleh Mahkamah Partai. SK Mahkamah Partai memberhentikan Badarudin Andi Picunan dan Bapak Mudi PR. Tetapi apa yang disampaikan SK ini kita sudah sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM, tapi tidak dilakukan jawaban. Pernah ada jawaban dari AHU bahwa surat permintaan pencatatan keputusan Mahkamah Agung belum bisa dilanjutkan karena masih dalam proses perkara. Tapi dengan keluarnya keputusan dari Mahkamah Agung, seharusnya Kemenkumham melakukan pencatatan terhadap keputusan dari Mahkamah Partai. Tetapi pada tanggal 1 malah SK yang keluar dari Kemenkumham menerima
eh, pengusulan dari Bapak Mudi PR yang seharusnya tidak, karena kedua Pak Mudi PR dan Andi Picunan sudah diberhentikan. Terima kasih. Ya, kalau dari saya sendiri, ketika saya dipercayakan oleh DPP untuk menyampaikan hal-hal berkaitan dengan proses pendaftaran di KPU RI, di sini ada terjadi dialog-dialog yang ringan, namun sangat berkualitas menurut saya. Yang saya maksudkan kualitas itu adalah bahwa keputusan dari KPU pada malam hari ini, pada awalnya mereka menyatakan belum bisa menerima pada awalnya. Namun terjadi dialog lebih lanjut, kami menyampaikan hal-hal bahwa seandainya kami tidak diterima, dasarnya apa, sehingga kami juga bisa menjadi pegangan untuk kita pelajari kembali. Ketika permintaan kami itu dikabulkan, tapi dengan catatan bahwa kami tim 1 hanya menerima pendaftaran, kemudian diminta agar tim 2 hadir. Ketika tim 2 hadir, disitulah terjadi dialog yang berkaitan dengan beberapa proses yang menurut kami harus dipertimbangkan kembali. Dasar yang disampaikan oleh KPU dalam tanda kutip SK Menkumham. Pada saat itu kami mengatakan bahwa kami juga memiliki 2 bukti di mana ada salah satu partai, saya tidak usah sebut nama, dan satu partai itu dalam tanda kutip ada 2 nama di dalam SK Menteri Hukum dan HAM. Bagaimana 2 ini bisa diterima, sedangkan kami sendiri yang ingin mau menyampaikan ke KPU persoalan proses yang sedang berjalan di partai kita dengan keputusan Mahkamah Agung itu dianggap tidak diterima. Kalau demikian kami minta agar KPU bisa memberi catatan tertulis sehingga menjadi pegangan kita. Usulan saya pada saat itu agar pembicaraan ini harus didengar oleh Bawaslu RI. Diterima, kemudian kami bersepakat untuk berdiskusi, keputusan bersama bahwa mereka tidak menyatakan bahwa malam ini dokumen kami ditolak atau tidak diterima. Justru mereka mengatakan bahwa kami akan melakukan diskusi lagi atau kami akan membahas lagi ke tingkat yang lebih atas, yaitu tingkat biro. Nah, menurut saya kalau hal ini bagus sekali, sehingga sama-sama kita bisa mengetahui kalau sampai hal ini benar apa yang disampaikan oleh tim 2, secara otomatis bahwa malam ini kami belum bisa dinyatakan bahwa kami ditolak atau kami tidak diterima dokumen kami. Sehingga kami bersepakat bahwa sementara ini dipending sebelum ada keputusan di tingkat biro. Nah, mengapa kami harus sampaikan ini? Kami mengantisipasi agar supaya masyarakat umum dan simpatisan kami dari Partai Beringin Karya ini, dari versi Samsul Jalal, jangan terjebak dalam berita-berita seolah-olah bahwa kami ditolak. Kami tidak ditolak. Saya berani bertanggung jawab apa yang saya bicara malam ini. Keputusan kita bersama dengan Bawaslu dan KPU itu bahwa ini akan dibahas ke tingkat biro. Nah, dalam hal ini, walaupun kami belum menyampaikan surat tertulis, tapi waktu yang sekarang ini karena ada kesibukan di KPU, kemudian besok masih lanjut, diharapkan agar 1-2 hari ini kami segera menginformasikan kepada Partai Beringin Karya Samsul Jalal. Dasarnya mereka memberi kontak person yang diterima oleh LO kami, Ibu Mei, dan ini mereka ingin agar supaya kita membangun komunikasi. Jadi bagi kami dari Partai Beringin Karya ini, versi Samsul Jalal, masih terus berjuang agar supaya proses ini benar-benar objektif.
Kami yakin bahwa Bawaslu akan mempertimbangkan hal ini karena apa? Bawaslu juga akan mempertimbangkan keputusan Mahkamah Agung itu. Sehingga tidak dalam tanda kutip, di dalam amar putusan Mahkamah Agung itu dinyatakan bahwa menerima permohonan 3 pemohon, Menteri Hukum dan HAM, Samsul Jalal, Mugdi PR, kemudian judi faktif membatalkan sebelumnya, lalu mengadili sendiri. Di situ yang mewakili Partai Beringin Karya itu bukan hanya Pak Mugdi PR, tapi ada nama Samsul Jalal. Pertimbangan-pertimbangan inilah kami ingin agar supaya KPU bisa secara objektif untuk melihat persoalan yang terjadi di dalam tubuh Partai Beringin Karya. Mungkin dari saya sementara itu dulu.